firman Tuhan lewat media radio yang ada ini, bahkan lewat live streaming yang kami pakai lewat Facebook. Kami percaya semua media ini Tuhan pakai untuk kami boleh siarkan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati waktu ini, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau rapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu berbicara, menyampaikan kata-kata, kiranya itu yang Engkau kehendaki boleh diberkati oleh orang-orang yang saat ini mendengarkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat tahun 2022. Puji Tuhan, ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah bagi kita menjalani hidup di tahun 2021 sampai di tahun 2022 ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, tentu di tahun 2022 ini banyak hal yang kita rencanakan, baik di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan kita, bahkan apapun yang saat ini sedang kita miliki. Namun satu hal yang malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak kita di tahun 2022 ini, bagaimana kita bergerak bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, atau dengan kata lain, bagaimana kita berjalan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, Bapak, Ibu. Karena kenapa? Tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan sia-sia apa yang kita miliki, bahkan apa yang kita rencanakan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Bergerak bersama Tuhan, tentu ini bukan hal yang mudah. Tapi di satu sisi ini menjadi sebuah kabar gembira, kabar sukacita. Karena kenapa? Karena kita berjalan bersama mengikuti Sang Pemilik hidup kita. Mengikuti orang atau pribadi yang memiliki kuasa, yang memiliki kemahatauan, yang dari dulu, sekarang, bahkan sampai yang masa yang akan datang, di mana semuanya berada dalam pengawasannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, bergerak atau berjalan bersama dengan Tuhan, tentu ada hal-hal yang kita harus persiapkan di dalam diri kita, supaya ketika kita berjalan, bergerak, mengikut Tuhan, kita jangan ketinggalan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita bereskan di dalam diri kita? Saya membaca satu nas kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ini kabar gembira bagi kita. Mengikut Tuhan, mengikut Allah yang kudus, Allah yang maha tahu. Tentu kita tidak bisa sembunyi, kita tidak bisa bersandiwara. Di saat kita mengikut Tuhan, di saat kita mengiring Tuhan, kita juga melakukan dosa, kita juga melakukan kesalahan. Itu tidak akan mungkin kita mengikut Tuhan sampai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, jikalau engkau menjadi pengikutku, engkau harus menyangkal diri. Kita harus membuang hal-hal yang tidak Tuhan inginkan yang ada di dalam diri kita. Kita harus menjauhkan di dalam diri kita, bahkan jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk mengikut, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Sang Pemilik hidup kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan atau Allah yang maha tahu, Allah yang mengawasi kita, maka terlebih dahulu kita harus membereskan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tidak layak kita bawa untuk mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat, kita mengalami kemerdekaan dari segala ikatan dosa yang menghambat kita untuk maju, untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mau bergerak aktif bersama dengan Tuhan, supaya ketika kita mau melayani Tuhan bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi yang menghalangi kita, tidak ada lagi yang menarik hati kita untuk kembali ke masa lalu. Tidak ada lagi yang menarik hati kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi karena kita bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya satu fokus, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan.
Ini yang menjadi poin penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2022 ini. Karena kita sadar, kita tahu bahwa kita manusia yang penuh banyak keterbatasan. Kita manusia yang gampang mengalami kekecewaan dalam hidup ini karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, karena keputusan kita sendiri, baik di tengah-tengah keluarga antara suami dan istri, bahkan kepada anak-anak, bahkan dalam pekerjaan kita, kepada komunitas kita, terhadap karyawan kita. Karena kenapa? Karena ada banyak kesalahan-kesalahan yang masih tersimpan di dalam hati kita, sehingga kita tidak bebas untuk melakukan sesuatu yang benar, bahkan untuk mau mengikut Tuhan sekalipun kita tidak bebas. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah bebas, tetapi bukan untuk melakukan dosa, tetapi merdeka, bebas untuk mengikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan sampai di mana Tuhan punya tujuan yang indah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang hadir di rumah yang malam hari ini sedang mendengarkan siaran radio ini. Ini bukan sebuah kebetulan, Bapak, Ibu, dan Saudara, boleh bersama dengan kami pada malam hari ini. Sebuah pengoreksian dalam hidup kita. Apakah kita di tahun 2022 ini sudah memiliki sebuah komitmen? Saya mau bergerak, saya tidak diam, saya tidak menunggu, tetapi saya mau bergerak, saya mau berjalan, saya harus bangkit. Karena kenapa? Karena ada satu tujuan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan saya. Karena kenapa? Saya tidak mungkin dikecewakan oleh Tuhan. Karena saya bersama dengan satu pribadi yang menjamin kehidupan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Mungkin di tahun 2021 kamu mengalami kekecewaan terhadap sesamamu pun, terhadap suami dan terhadap istrimu juga, atau terhadap orang-orang yang bersama dengan kamu yang selama ini kamu bergerak bersama dengan mereka. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Tuhan tidak pernah membuat engkau menangis. Tuhan tidak pernah membuat engkau tidak ada semangat. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu apa kelemahanmu. Tuhan tahu apa kelebihanmu. Dia hadir di sana untuk menyempurnakan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita harus melepaskan dari diri kita segala dosa, bahkan masa lalu kita. Karena kenapa? Karena kita sudah bebas, sudah merdeka itu semuanya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita hanya satu fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita bergerak bersama dengan Tuhan. Tidak hanya kita meninggalkan masa lalu kita, tapi yang kedua, ada aturan yang harus kita jalani. Ada hal yang harus kita ikuti. Yaitu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus selalu berpedoman atau bersandar pada firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terlebih dahulu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus bergerak berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti ada aturan yang harus kita ikuti yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata, sebab kamu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang seringkali membuat kita gagal dalam hidup ini? Karena kita melihat yang kelihatan yang ada di depan kita. Kita sudah lupa apa tujuan hidup kita ini, yaitu supaya kita mencari kerajaan surga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa firman Tuhan itu tidak hidup dalam hidup kita? Karena apa yang kita lihat di depan mata kita, justru itu yang mempengaruhi hidup Bapak, Ibu, yang mempengaruhi hidup kita. Kita langsung kendor, kita langsung malas, kita langsung gagal. Nggak mungkin kita katakan, di manakah Tuhan? Bukankah saya sudah membaca firman? Bukankah saya sudah berdoa? Tapi kenapa saya gagal? Kenapa saya justru jatuh bangun? Karena engkau dan saya melihat apa yang di depan matamu. Engkau ditipu, engkau dikhianati, engkau dikecewakan. Orang-orang yang kamu kasihi, mungkin mereka tidak menolongmu di saat engkau sedang berada dalam titik terendah dalam hidupmu. Mereka meninggalkan engkau. Maka di saat itu engkau kecewa. Yang kamu salahkan siapa? Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Setelah kita bereskan hidup ini dengan masa lalu kita, maka sekarang kita mau mengikut Tuhan dengan mengikuti aturannya Tuhan.
berpedoman terhadap firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus mengikuti setiap perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku. Itu sudah jelas, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tapi jikalau engkau tidak mengasihi Tuhan, berarti engkau akan memberontak kepada Tuhan. Jikalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau sendiri merusak kehidupanmu. Dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, dan Saudara. Malam hari ini ingat, hidup ini tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hidup ini adalah pertarungan, atau dapat disebut pertandingan iman. Kita akan selalu berada di pihak yang kalah atau di pihak yang menang. Tapi saya pastikan malam hari ini, ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita berada di posisi yang mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Matius ayat yang ke-6 pasal 32. Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita, Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan memberikannya. Tapi jangan hanya tahu dan mengimani ini, tetapi hidup kita tidak beres di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, hidup kita beres, kita mengalami kemerdekaan Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ingat bahwa doa itu sebuah komunikasi intim kita dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita peka akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu isi hati Tuhan, semakin kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu berdasarkan firman Tuhan tadi, yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau kita hanya baca saja tetapi tidak menghidupinya, kita tidak merenungkannya, kita tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, itu juga akan sia-sia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka doa adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Mungkin kau berkata, aku sudah berdoa 5 tahun, aku sudah berdoa 10 tahun, kok Tuhan tidak ada jalan keluar. Aku sudah berdoa bersama dengan kelompok saya di gereja, persekutuan doa saya sudah berdoa. Tapi mungkin ada yang salah dalam hati kita. Kita hanya tadi mencari apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita lihat. Tetapi kita tidak menduluakan Tuhan, mencari kerajaannya, hidup dalam firman-Nya, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, Bapak, Ibu. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang mau taat, ini menjadi sebuah kabar sukacita. Berjalan bersama dengan Tuhan, ada kegagalan, ada persoalan. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita akan sampai pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Ketika kita jatuh, Dia tidak lepaskan. Ketika kita ke kiri, Dia tetap mengarahkan kita. Tetapi kalau kita yang memegang tangan Tuhan, kita cepat akan jatuh, bahkan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kami malam hari ini, pastikanlah dirimu bahwa engkau sedang bergerak bersama dengan Tuhan. Semua hal-hal yang instan, hal-hal yang cepat, ilmu apapun, itu tidak bisa dibandingkan dengan kuasa daripada Tuhan. Engkau akan kecewa suatu saat. Ketika engkau bersandar dengan apa yang saat ini engkau lihat, hal-hal yang instan, engkau akan kecewa. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Malam hari ini, ambillah sebuah sikap komitmen dalam hatimu. Saya mau berjalan dengan Tuhan, saya membereskan hati saya mau hidup dalam firman-Nya, dan saya mau membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Di tahun 2022, orang bisa berkata tidak mungkin. Di tahun 2022, orang bisa berkata tidak ada jalan keluar. Di tahun 2022, orang berkata tidak ada titik terang sekalipun. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, keraguan-keraguan yang ada dalam dunia menjadi penyemangat bagi kita. Karena kita punya Allah yang tidak mungkin Dia tidak kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Di tahun 2022, tahun kemenangan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang selalu mencari dan merindukan Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini. Kami mau bergerak, berjalan, mengikut Tuhan. Tapi kiranya kami beres
Ya, karena kami hidup dalam firman, dan karena kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi yang lain. Sehingga ketika kami sudah hidup, mau berjalan bersama dengan Tuhan, kami pasti sampai di tujuan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Bang. Agar semi beroleh hati bijaksana, ajar kami. Amin.